Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Masyari. Kita memasuki eh, kajian kitab Asitin Al-Adliyah. Kitab 60 hadis tentang keadilan gender dan kesalingan. Marilah kita buka bersama-sama dengan baca surah Al-Fatihah ila hadis Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lihat hadis yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu hadis yang ke-13. Hadis ke-13 ini adalah melanjutkan hadis yang ke-10, 11, 12 ya, terkait dengan bab fi takrimil mar'ah wal ihtiram bi insabiyatiha, tentang pemulihan terhadap perempuan dan penghargaan terhadap kemanusiaannya. Artinya perempuan ini adalah bagian dari manusia dan tidak dinomorduakan, gitu ya. Jadi perempuan ada setara dengan kaum laki-laki. Hadis yang ke-13, an Abi Tufail, diriwayatkan dari Abu Tufail radhiyallahu taala anhu. Qala, Abu Tufail berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaksimu membagi lahman daging bil ji'ranati di Ji'ranah, nama satu daerah gitu ya. Id aqbalat imra'atun, tiba-tiba menghadap ya, imra'atun seorang perempuan ya. Id aqbalat imra'atun, tiba-tiba datang menghadap seorang perempuan, hatta danat, ya, sehingga dia mendekat ila Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Fabasatolaha rida'ahu. Fabasato lantas beliau Nabi Muhammad SAW itu membuka laha bagi perempuan itu rida'ahu, serbannya. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan kedatangan tamu seorang kedatangan seorang perempuan dan mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, lantas beliau membuka serban beliau. Fajalasat alaihi, lantas si perempuan itu, si wanita itu duduk alaihi, atas serban itu. Jadi beliau ketika kedatangan tamu ya, seorang perempuan, nah ini beliau melepas serban yang beliau kenakan, kemudian beliau gelar di depannya, kemudian si perempuan itu duduk di atasnya. Fakultu, lantas aku bertanya, ini Abu Tufail pun bertanya, man hiya, tanda tanya ya, siapakah dia gerangan, wahai Rasulullah SAW. Faqalu, lantas para sahabat pun menjawab dengan serempak, hadihi ummuhu, dialah ibu beliau, alati yang arda'athu, menyusui beliau ya. Jadi perempuan yang dimaksud, yang dipersilahkan oleh Nabi SAW duduk di atas serbannya adalah ibu beliau, ibu susuan beliau. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Wahiyah Halimatus Sa'diyah murdi'atun Nabi. Perempuan tersebut yaitu Halimatus Sa'diyah, murdi'atun Nabi, ibu susuan Nabi, yang memberi ASI beliau saat masih bayi. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesalawat dan keselamatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu menghormati ibu susuan, ibu yang menyusui beliau sewaktu kecil dengan begitu luar biasa. Ketika beliau datang, ya kan, tidak dibiarkan duduk di tanah, tetapi diberikan alas, dan alas itu adalah yang dihormati oleh kita sebagai pakaian yang terhormat, yaitu serban, gitu ya. Serban itu bukan pakaian yang biasa, tapi bagian dari aksesoris yang kita pakai, dan itu sebagai penghormatan terhadap yang pemakainya. Berarti kita menghormati orang yang diberikan itu, dan ini beliau memuliakan ibu beliau dengan begitunya. Ia bintu Abi Du'aib. Halimah Sa'diyah ini adalah putri Abu Du'aib. Wasmuhu Abdullah bin Harith, dan Abu Du'aib itu bernama asli Abdullah bin Al-Harith bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Ini adalah
Halimah Sa'diyah itu putrinya Abu Dhu'aib. Dan Abu Dhu'aib itu namanya Abdullah bin Haris bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-14. An Anasin, diriwayatkan dari Anas. Diceritakan dari Anas radhiyallahu taala anhu. Qala, Anas berkata, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa. Ra'a melihat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat an-nisaa kaum perempuan, wasibyana dan anak-anak. Ya. Saat itu Nabi Muhammad SAW itu melihat kaum perempuan, wasibyana dan kaum dan anak-anak mukbilina menghadap. Qala, Anas berkata, hasibtu annahu qala min urusin. Hasibtu aku mengira annahu bahwasanya dia berkata min urusin dari pernikahan. Walimah gitu ya, walimatul urs itu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mumthilan. Faqoma lantas Nabi Muhammad SAW. Faqoma Nabi lantas Nabi Muhammad SAW berdiri mumthilan sebagai bentuk penghormatan. Jadi saat itu Nabi Muhammad SAW melihat kaum perempuan, kaum anak pada anak-anak yang menghadap pada beliau, dan ini mungkin saat itu ini perawi ini mengira bahwasanya saat itu ini ada sebuah walimah gitu ya, pernikahan. Lantas Nabi Muhammad SAW langsung berdiri menghormati kaum perempuan dan anak-anak ini. Ya. Faqala, lantas beliau bersabda, berdoa, berkata, Allahumma antum min ahabbin nas ilayya. Allahumma ya Allah, antum kalian ini kaum perempuan dan anak-anak min ahabbin nas ilayya, termasuk orang-orang yang paling aku cintai. Gitu. Qalaha, beliau mengucapkan itu salah samirarin 3 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa mumthilan, dan makna mumthilan ay qama muntasiban, beliau berdiri dengan tegak ihtiraman karena memuliakan lil muqbilina kepada orang yang menghadap beliau. Gitu ya. Beliau ini meskipun didatangi oleh kaum perempuan dan anak-anak yang menghadap pada beliau, itu beliau tetap menghormati. Beliau berdiri menghormati mereka. Jangankan ya kepada kaum laki-laki atau kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz, kepada apa namanya, kepada pimpinan, gubernur, bupati, kepala desa dan sebagainya, kita menghormati tamu. Ini kaum perempuan dan anak-anak kecil yang berdiri saja, itu Nabi Muhammad SAW berdiri yang menghadap saja itu anak-anak dan kaum perempuan, itu Nabi Muhammad SAW berdiri menghormati mereka, apalagi menghormati yang lain, tentunya lebih boleh gitu. Intinya berdiri menghormati kaum perempuan, anak-anak, dan siapapun itu adalah menjadi akhlak Nabi Muhammad SAW, menghargai siapapun yang datang menghadap beliau, begitu ya, untuk penghormatan. 15. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Hurairah. An-namra'atan, suatu ketika an-namra'atan, seorang perempuan, sauda'a, hitam warnanya, itu kulitnya hitam, imra'atan sauda. Karena takumul masjid, ada seorang perempuan yang menyapu masjid. Karena takumul masjid, dia kaum perempuan ini, seorang perempuan ini takumul masjid, menyapu atau membersihkan masjid. Famatat, lantas dia meninggal. Fafaqadaha Nabi SAW, lantas Nabi SAW itu kehilangan dan mencarinya. Fasala anha, kehilangan beliau ini, fafaqadaha, lantas beliau merasa kehilangan Nabi Muhammad SAW ini. Fasala, lantas beliau bertanya anha, tentang perempuan sauda tersebut. Ba'da ayyamin, setelah beberapa hari. Jadi Nabi Muhammad SAW lama tidak ke masjid itu. Kemudian ketika ke masjid itu, beliau merasa kehilangan beberapa hari, tidak ada. Faqilalaha, lantas ada yang menjawab ya. Faqilalahu, lantas ada yang menjawab pada beliau. Innaha matat, oh dia telah meninggal. Faqala, lantas Nabi Muhammad SAW, hallan kuntum adantumuni. Hallan kuntum adantumuni,
kenapa sih kalian ini tidak memberitahuku? Ya gitu ya. Semestinya kalian ini memberitahuku, gitu kata Nabi SAW. Fa'ataqubroha, lantas beliau itu meminta untuk diajak ke apa namanya ke kuburannya, ya. Fa'ataqubroha, lantas beliau mendatangi kuburannya. Fasalla alaihi, lantas beliau pun sholat apa namanya di atas kuburannya. Rahul Baihaqi, artinya di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini eh, sangat menghormati seorang tukang sapu masjid, gitu ya, tukang sapu masjid atau apa ini marbot. Jadi marbot masjid ini perempuan pun tidak masalah sebagai marbot atau sebagai orang yang suka membersihkan masjid. Takumul masjidah maksudnya menyapu masjid. Takumul masjidah tak musuh, menyapu masjid. Yang ke-16 kita lanjutkan. An Sa'ad bin Abi Waqqas, diceritakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ista'dana Umar bin Al-Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab meminta izin ala Rasulullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Umar bin Khattab. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu niswatun min Quraisy, dan di sisinya niswatun, beberapa perempuan min Quraisyin, dari suku Quraisy. Yas'alnahu wa yastaghfirnahu. Ada banyak perempuan yang bersama Nabi Muhammad SAW. Yas'alnahu, bertanya kepada beliau, wa yastaghfirnahu, dan banyak, wa yastaghfirnahu, dan banyak bertanya kepada beliau, aliyatan, tinggi, aswatuhunna, suara beliau, ala sautihi, daripada suara Nabi. Jadi kaum perempuan datang kepada Nabi dari suku Quraisy dan suara mereka ini melebihi suara Nabi SAW. Falamma sta'dana Umar, maka tatkala ista'dana, meminta izin, Umar, tabadarna al-hijaba, Eh, mereka, si kaum perempuan ini bersegera al-hijaba, memakai hijab. Fa'adina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Umar bin Khattab. Fadakhala, lantas Umar masuk. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhaku, tertawa. Faqala, lantas Umar berkata, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Adhakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menertawakanmu. Adhakallahu, semoga Allah menertawakan, ya, sinnaka, usiamu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abi, demi ayahku, anta, engkau, wa ummi, dan ibuku. Faqala, lantas Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ajibtu, aku takjub, min haula illati, dari kaum perempuan itu, kunna indi, yang bersamaku. Jadi aku merasa kagum terhadap perempuan-perempuan yang ada di sisiku saat ini. Lamma sami'na, tatkala mereka mendengar, sautaka, suaramu, tabadarna hijaba, mereka pun lantas bersegera memakai hijab. Faqala, lantas Umar berkata, anta, engkau wahai Rasulullah, ahakku, lebih berhak, ayhabna, ayhabna, untuk memberi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah.
Tsumma aqbala, lantas menghadap alaihinna alaihinna kepada mereka. Faqala, lantas dia berkata, ya aduwati anfusihinna. Saya ulangi lagi. Faqala, lantas Umar berkata, anta, engkau wahai Rasulullah, ahaqqu ayyhabna, lebih berhak untuk dihormati, untuk dihargai gitu ya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Tsumma aqbala alaihinna. Lantas ini kalau nggak salah Umar ya yang menghadap ya alaihinna kepada mereka. Lantas Umar menghadap pada mereka, faqala, dia berkata, ya aduwati anfusina, wahai musuh-musuh diri mereka. Maksudnya adalah Umar ini menasihati bahwasanya mereka ini adalah musuh diri mereka sendiri gitu ya. Ya aduwati anfusina, wahai musuh-musuh diri mereka sendiri. Atahabnani, apakah kalian ini menghormatiku, walam tahabna, tapi tidak menghargai, kalian ini tidak menghargai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Fakulna, lantas mereka itu berkata, kaum perempuan ini berkata, innaka, sungguhnya engkau, afadhu, orang yang keras, wa aghladu, dan kasar, min Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW. Jadi kaum perempuan yang ada di sisi Rasulullah SAW ini berkata kepada Umar bahwasanya, Umar ini, engkau ini orang yang keras dan kasar, ya, lebih kasar daripada Rasulullah SAW. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-fadhu, yang dimaksud dengan al-fadhu, al-jafi as-sayyi, orang yang memiliki sikap yang keras dan buruk, wal ghalid, keras yang kurang bagus gitu ya, ya kasar, wal ghalid, dan dia orangnya ya kasar ya. Al-jafi sebenarnya ini ya, kaku gitu ya. Asyadid as-sa'ab. Asyadid as-sa'ab itu maksudnya adalah kasar yang sulit, wa ya khilafur raqiq al-latif. Yang dimaksud di sini adalah tidak khilaf itu berkebalikan dengan ar-raqiq yang lembut, al-latif yang sikap yang lembut. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini orangnya kasar dan memang tidak lembut gitu ya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan kita sambung di hadis yang berikutnya. Mohon maaf yang sebesar kekurangan. Allahu fiqh lakum tarik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.